warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrat dan iradatnya serta atas hidayah dan inayahnya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat isya berjamaah yang insyaallah dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillah kita sudah melewati hari yang ke-25 ya, saum ini. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Di akhir Ramadan ini bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Senang atau sedih? Sedihnya kenapa? Belum beli baju. Oh, belum dapat THR juga. Ya. Dina sedihna salah deh ya tuh. Alasanana. Dina bahagia beda jeung para sahabat. Sahabat mah sedih, urang mah bahagia ada lebaran teh. Tapi aya nu sedih tadi. Karena can menang THR. Ya, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in hingga akhir zaman. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah, kita sudah lebih dari 21 hari kita dibiasakan puasa, dibiasakan bangun subuh sahur ya, jam mungkin kalau ibu-ibu jam 3 ya sudah bangun untuk menyiapkan sahur. Kenapa enggak bapak-bapak? Biasanya bapak mah tinggal tuang. Laras baik. Jadi biasanya ibu-ibu yang lebih giat bangun subuh. Nah, ini sebuah kebiasaan yang sudah ditarbiyah, sudah dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di selama 1 bulan Ramadan ini, dan sudah 25 hari kita dibiasakan untuk itu. Maka menurut ilmu psikologi, kalau sebuah kebiasaan itu sudah diulang secara berturut-turut selama 21 hari, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kadang tanpa dipikir juga kita bisa melakukannya. Jadi coba saja nanti Syawal itu jam, ibu-ibu yang biasa jam 3 bangun itu akan terbiasa bangun jam 3. Karena itu sudah dibiasakan. Jadi manusia itu mempunyai paling adaptif, paling bisa menyesuaikan dengan sesuatu yang kita pola. Jadi kalau kita pola sudah dibiasakan bangun subuh, itu tanpa alarm pun bisa bangun. Karena sudah dibiasakan. Itu menurut penelitian itu kalau 21 hari berturut-turut dilakukan itu akan refleks kesananya itu seperti itu. Jadi jaga refleks ini, kebiasaan ini, sehingga mungkin nanti sahur diganti dengan tahajud gitu ya. Jadi tetap bangunnya bisa tetap jam 3 gitu ya. Itu sudah latihan selama bulan Ramadan ini, jadi terbawa dengan di bulan yang akan datang. Yang kedua juga dibiasakan saum. Ya, pagi-pagi pasti nanti Syawal juga sudah terbiasa saum, jadi gak ingat sarapan gitu. Nah itu juga kebiasaan saum bisa kita pertahankan. Kan banyak ya nanti saum-saum sunnah. Ada saum Syawal 6 hari. Itu keutamanya sangat bagus, seperti kemarin saya sampaikan bahwa kalau puasa Ramadan 1 bulan dan ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa 1 tahun penuh. Nanti kalau ada yang tanya biasanya ibu-ibu,
saum qada dulu atau saum Syawal dulu? Kira-kira mana dulu? Saum Syawal dulu atau qada dulu? Nah, memang ada dua pendapat tetap. Tapi kalau saya secara pribadi lebih cenderung ke pendapat yang qada dulu. Dan qada paling lama paling 7 hari ya. Sementara Syawal itu bisa 1 bulan, jadi yang 6 hari itu bisa setelah qada gitu. Misalkan 7 hari, 6 hari di 7 hari di pertama, terus berikutnya baru saum Syawal. Ada juga memang yang berpendapat Syawal dulu, tapi saya cenderung ke yang pendapat yang pertama. Kenapa? Karena ya yang qada itu wajib. Kalau kita punya kesempatan untuk mengqada, ya qadalah. Siapa tahu, kita kan nggak tahu umur kita sebelum qadanya dibayar sudah meninggal, padahal kesempatannya ada. Berbeda halnya kalau tidak ada kesempatan untuk mengqada. Tapi kalau kesempatannya sudah ada dan kita lewatkan begitu saja, ya artinya kita tidak bisa membayar sesuatu yang wajib, yaitu qada. Pak Tarno aya nu pernah di qadaan? Betul ya, alhamdulillah. Terus saum Ayyamul Bid, saum 3 hari pertengahan bulan Qamariyah, tanggal 13, 14, 15 itu saum Ayyamul Bid. Atau selanjutnya ada saum Senin Kamis ya, yang sudah terkenal, yaitu karena kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan pasti sudah terlatih dan itu akan terasa ringan lah untuk melaksanakan saum-saum tersebut. Jadi saum itu memang ada yang saum wajib, yaitu yang di bulan Ramadan, dan saum-saum sunnah. Tapi saum wajib juga ada selain bulan Ramadan, itu ada yang saum wajib kita laksanakan, yaitu saum qada. Itu juga wajib. Mengqada saum yang tertinggal di bulan Ramadan, terutama untuk ibu-ibu biasanya pasti datang bulan, setiap bulan ada batalnya. Dan kalau bapak-bapak mungkin ketika safar ya, kalau dari sini ke Garut safar nggak ya? Saya suka ke Garut soalnya. Ke Pasar Baru safar nggak? Safar. Banyak yang berbuka soalnya di Pasar Baru. Nah, bapak-bapak itu ada qada safar biasanya, sama sakit. Kalau sakit ya memang ada rukhsahnya. Wa in kana minkum maridun aw ala safarin, ketika sakit dan dalam keadaan safar. Itu wajib saum qada. Yang wajib juga ada saum nadar. Itu jadi wajib saumnya karena nadar. Misalkan nadar, kalau saya diterima lamarannya oleh si A, itu nadar gitu ya, wajib. Terus saum kifarat itu juga wajib, karena di dalam Islam ada dosa-dosa atau kemunkaran gitu ya, kemunkaran yang salah satunya harus dibayar dengan kifarat. Jadi di kifaratnya saum. Ada yang misalkan sumpah palsu dengan nama Allah, billahi, Allahi. Ketika itu dilanggar, itu salah satu kifaratnya adalah saum. Juga kifarat, ada saum yang kalau kita saum bulan Ramadan itu kan selain makan, minum, dan yang ketiga adalah berjima, hubungan suami istri di siang hari. Itu tidak itu berat sekali ininya, hukumannya. Harus puasa, penggantinya tidak tanggung-tanggung 2 bulan. Sebulan aja nggak kuat, ini 2 bulan. Jadi untuk mengganti 1 hari yang kita batal saum karena berjima dengan istri yang sah ya, itu
harus dibayar kifaratnya 2 bulan saum berturut-turut. Kalau tidak sanggup, ya janganlah. Malam hari saja, kan masih boleh. Yang keempat, yang kelima berarti ya, yaitu yang 4 lah, yang mungkin menjadi saum wajib. Yang pertama saum Ramadan, terus saum qada, terus saum nazar, terus saum kifarat. Itu saum-saum yang wajib. Jadi kebiasaan kita di tarbiyah di bulan Ramadan ini, kalau di bulan Ramadan memang situasinya kondusif untuk berpuasa, sehingga memang lebih nyaman buat kita melaksanakan, lebih ringan buat kita melaksanakan puasa, karena biasanya banyak orang kan makin mudah. Misalnya di rumah, semua orang di rumah berpuasa gitu kan, jadi lebih ringan, tidak ada yang ngabibita gitu makan di sesama anggota keluarga. Jadi ini latihan. Nah, nanti kalau di bulan-bulan berikutnya ada saum sunnah dan ada saum-saum wajib yang tadi saya sebutkan. Jadi silakan diaplikasikan lagi kebiasaan-kebiasaan saum tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengisi kultum pada saat ini, untuk menggantikan yang bertugas berhalangan, sehingga saya tidak mempersiapkan materi, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya maupun untuk hadirin semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.